Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Angga Dimas Bagaskara dari Prodi Teknik Geodesi ingin mempresentasikan hasil pekerjaan satu tentang penelitian jauh, yaitu pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra satelit. Yang pertama, jenis citra satelit dan karakteristiknya. Ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu satelit Landsat ke-7. Landsat 7 diluncurkan pada 15 April tahun 1999, dilengkapi sensor Integrated Thematic Mapper Plus atau ITM Plus, fitur tambahan di band panchromatic resolusi spasial 15 m dan band multispektral 30 m dengan band 1,5,7, dan untuk 60 meternya ada di band 6. Data dari satelit ini digunakan untuk aplikasi studi perubahan global, pemantauan tutupan lahan, dan pemetaan area dengan orbit sekitar 705 km dengan inklinasi orbit 98,2 derajat dan periode revisit setiap 16 hari. Untuk satelit kedua adalah satelit Landsat 8. Ini diluncurkan pada 11 Februari 2013 dan dilengkapi sensor operasional lens imager atau OLI dan thermal infrared sensor TIRS. Resolusi spasial pankromatik 15 meter, multispektral 30 meter, band 1 sampai 7 dan thermalnya yaitu 100 meter dengan band dari TIRS tadi. Keunggulan band satelit ini itu dapat menghasilkan citra berkualitas tinggi dan untuk seluruh dunia setiap 16 hari. Kekurangan band satelit ini dapat terganggu oleh kontaminasi awan sirus. Ketinggian orbitnya 705 km dengan inklinasi orbit 98,2 derajat dan periode defisit setiap 16 hari. Berikut beberapa band. Ada tabel bandnya, ada wavelength-nya juga dengan resolusinya. Bisa dilihat dari tabel berikut. Yang kemudian selanjutnya ada satelit spot 6 dan 7. Satelit Spot 6 dan 7 ini, yang pertama satelit Spot 6 diluncurkan pada 9 September 2012 dan Spot 7 tahun 2014. Dilengkapi sensor Naomi Neo Astrocat Optical Modeler Instrument dengan resolusi spasial pankromatik 1,5 meter, multispektral 6 meter dengan 4 band. Ya, yang 4 band yang berikut ada band birunya sekitar 0,450 sampai 0,520 mikrometer. Kemudian band hijaunya ada 0,530 sampai 0,590 mikrometer. Band merahnya 0,625 sampai 0,695 mikrometer. Dan band inframerahnya uh, dekatnya ada di sekitar 0,760 sampai 0,890 mikrometer. Memiliki misi untuk melakukan kartografi, observasi regional, monitoring bencana, survei sumber daya, dan pengembangan teknologi observasi bumi. Ketinggian orbit ada di 694 km, dan inklinasi orbit 98,2 derajat, dan periode revisit ada di 98,79 menit tiap satu kali orbit bumi. Yang berikutnya ada satelit Sentinel-2. Sentinel-2A ini diluncurkan pada 23 Juni 2015 dan dilengkapi sensor MSI atau Multi Spectral Instrument. Resolusi spasialnya di 10 meter untuk band biru, hijau, merah, dan inframerah dekat. 20 meter untuk band vegetasi atau red edge dan SWIR. 60 meter untuk beberapa band lainnya. Memiliki misi untuk memantau atmosfer, lautan, daratan, iklim, dan keamanan di Eropa dan dunia. Ketinggian orbit berada pada 786 km, inklinasi orbit 98,56 derajat, dan periode revisit setiap 5 hari. Yang berikutnya ada satelit ALOS. ALOS atau Advanced Land Observation Satellite ini diluncurkan pada 24 Januari 2006, dilengkapi sensor PRISM, AFNIR 2, dan PALSAR. Resolusi spasial PRIMS berada pada 2,5 meter pada keadaan nadir dan AFNIR 2
sampai pada 10 meter pada keadaan nadif juga. Memiliki misi untuk melakukan kartografi, observasi regional, monitoring bencana, survei sumber daya, dan pengembangan teknologi observasi bumi 910. Ketinggian orbit berada pada 691,65 km, inklinasi orbit 98,16 derajat, dan periode detik setiap 5 hari. Selanjutnya ada poin cara mendapatkan atau mengunduh citra satelit yang tidak berlayar. Di sini saya menggunakan dua situs. Yang pertama untuk situs USGS, ini untuk mendapatkan data satelit Landsat 8. Eh, yang pertama kita membuka atau mengakses situs penyedia citra satelit menggunakan situs Earth Explorer USGS.gov. Sebelumnya untuk mendapatkan citra satelit kita perlu membuat akun terlebih dahulu dengan mengcreate new akun untuk dapat mengakses citra datanya. Kemudian setelah login dan kita masuk ke ininya, kita bisa mengatur daerah ataupun cakupan yang ingin kita unduh citranya. Di sini saya berada di daerah Jogja dan saya akan mencakup area daerah istimewa Yogyakarta seperti ini. Dia akan berbentuk poligon dan kemudian kita bisa mengatur data range-nya. Di sini saya dari 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2020. Kemudian kita juga harus mengatur cloud coverage-nya. Di sini kita eh, mengisi isi luasan tutupan awan minimum pada cloud cover pada praktikum digunakan nilai range 0 sampai 15% supaya nanti data yang akan diunduh cakupannya tidak terlalu tertutup awan dan jelas untuk diolah citranya. Setelah itu kita mengklik dataset dan di sini kita bisa memilih satelit yang ingin kita unduh citranya. Di sini saya memilih jenis Landsat dan kemudian Landsat Collection 2. Di sini saya memilih level 2 dan kemudian centang Landsat 8-9 Holy Tears C2L2-nya. Setelah itu nanti akan muncul beberapa pilihan seperti yang ada di bawah tersebut. Nanti kita bisa dapat memilih data mana yang sekiranya paling bagus dan paling bersih lah dari tutupan awannya. Kemudian kita bisa klik result dan nanti akan bisa memilih product option dan akan uh, ada tombol download hasil undian citranya. Kemudian kita dapat diolah menggunakan warna putih. Dan untuk data keduanya saya menggunakan satelit Sentinel 2A. Di sini website yang saya gunakan adalah Copernicus. Untuk langkah lapannya, pertama-tama kita itu mengakses situs penyedia citra satelit menggunakan web Copernicus browser, dan kemudian kita sama harus membuat akun terlebih dahulu. Setelah itu kita memilih tipe satelitnya yang akan digunakan seperti data citra sebagai sumber data yang akan diunduh beserta mengatur interval cloud covernya. Yang di bagian kiri ini saya memilih Sentinel MSI L2A dan platform serial identifiernya ada S2A. Selanjutnya saya mencari lokasi yaitu tempat saya yaitu Yogyakarta di Indonesia. Nanti dia akan otomatis ke tampilan Yogyakartanya. Dan kemudian kita melakukan timeline sama. Saya memilih dari 13 Januari sampai 13 Februari. Dan kemudian di search saja dan nanti bakal muncul pilihan-pilihan seperti di kiri ini. Kita kemudian dapat memilih data yang mana yang paling cocok dan paling kiranya tidak terlalu banyak awannya. Kemudian kita bisa download. Selesai. Setelahnya karakteristik perangkat lunak pengolahan citra. Ini ada tiga yang saya ambil, yaitu pertama perangkat lunak multispec. Multispec adalah software yang dirancang untuk menganalisis data citra dari berbagai sumber. Software ini dapat digunakan berbagai macam aplikasi yang berbeda, termasuk penginderaan jauh, analisis kualitatif, pengolahan citra digital, dan pengolahan citra satelit. Software multispec memiliki kelebihan yaitu software yang ringan di antara software pengolahan citra lain dan mendukung banyak format citra.
Selain itu, multispec mempunyai beberapa kelemahan seperti tidak mendukung data leader, profiling, dan scatter plot. Yang kedua ada perangkat lunak Envy. Envy adalah salah satu software pemrosesan citra digital yang dikembangkan oleh ITT atau Visual Information Solution di tahun 1987. Software ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pemrosesan citra digital termasuk pengolahan citra, preproses, klasifikasi citra, dan pemrosesan citra geometrik. Software ini juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan data citra dan untuk menganalisis data citra. NV memiliki kelebihan yaitu memiliki antarmuka visual yang baik, memiliki toolbox yang lengkap, dapat membuat semua format citra dapat diintegrasikan dengan data vektor, mendukung data lidar, profiling, dan scatter plot. Selain itu, NV mempunyai beberapa kekurangan seperti diperlukan biaya untuk memperoleh software karena berbayar. Yang ketiga ada perangkat lunak GRASDIS. GRASDIS atau Geographic Resource Analysis Support System merupakan perangkat lunak berbasis DIS yang dikembangkan oleh kelompok multinasional yang terdiri dari pengembang di banyak lokasi. GRAS merupakan perangkat lunak open source yang berlisensi GNU General Public License atau GPL dan dapat dioperasikan pada sistem operasi Windows, OS X, dan Linux. Perangkat ini mendukung lebih dari 350 modul untuk membuat pencatatan gambar, manipulasi raster, dan data vektor jaringan. Memproses multispekal data citra, membuat, mengolah, dan menyimpan data spasial. GRAS mendukung konsep kerja berkelompok yang dapat diatur berbagai data dan instalasi GRAS dengan NFS atau GFS, menjaga lokasi dengan mapset ke server pusat sehingga dapat bekerja secara bersamaan dalam proyek database yang sama. Sini untuk menampilkan citra satelit menggunakan perangkat lunak pengolahan citra. Di sini jadi saya akan menggunakan GRASDIS dan multispec. Untuk yang GRASDIS ini data yang pertama satelit Landsat, beberapa kombinasi band yang saya gunakan yaitu adalah natural, infrared, agrikultur, dan geologi. Di sini bisa dilihat tampak bedanya ketika kombinasi band itu akan disatukan. Yang pertama natural, natural ini merupakan kombinasi menggunakan band 432 merah red windu dan menghasilkan apa yang seperti dilihat mata manusia. Vegetasi terlihat hijau, tanah berwarna coklat, dan air berwarna biru. Untuk infrared ini ada menggunakan kombinasi band 543 menghasilkan tampilan seperti daerah dengan warna merah cerah menunjukkan vegetasi sedangkan vegetasi terlihat gelap. Yang ketiga ada agrikultur kombinasi band ini menggunakan SWIR 1 itu 652. Kombinasi ini sering digunakan untuk pemantauan tanaman karena penggunaan gelombang pendek dan inframerah dekat. Vegetasi yang sehat tampak berwarna hijau gelap, namun tanah yang telanjang memiliki warna magenta. Untuk geologi, kombinasi band geologi ini menggunakan kombinasi 762 untuk berguna identifikasi formasi geologi, fitrolitologi, dan patahan. Yang kedua, masih menggunakan GRASDIS, tapi dengan data satelit Sentinel-2 seperti bagai berikut, natural sama dia kombinasinya 432 dengan mata manusia, dia seperti terlihat seperti mana manusia. Infrared juga dia menonjolkan vegetasi yang sehat dan tidak sehat dengan menggunakan band inframerah B8 dekat untuk sangat efektif mendeteksi klorofil. Kemudian ada agrikultur, ini menggunakan kombinasi B11 2 sama B11 8 sama 2 untuk pemantauan kesehatan tanaman karena penggunaan gelombang pendek dan inframerah dekat. Yang keempat ada geologi, memanfaatkan band 12, 11, dan 2 untuk identifikasi vektor geologi tadi mencakup patahan litologi dan formasi geologi. Yang ketiga juga yang menggunakan perangkat lunak multispec, ini datanya satelit Landsat 8 seperti natural tadi, kombinasinya masih sama band 43 sama 2, yaitu seperti mata manusia melihat, infrared ini sama 543 menghasilkan tampilan dengan vegetasi atau non vegetasi. Agrikultur masih sama seperti Landsat 652, sedikit berbeda dari yang tadi karena mungkin cakupannya lebih luas dan ini lebih lihat ada tampilan ungu sama magentanya yang memiliki yang artinya itu merupakan tentang telanjang dan non vegetasinya. Kemudian ada geologi di sini masih band kombinasi 762. Di sini kita bisa lihat ada identifikasi formasi geologi, fitrolitologi, dan patahannya. Dan jika multispec menggunakan satelit Sentinel-2, di sini terlihat ada beda tadi dengan GRASDIS. Di sini terlihat seperti lebih cerah dan
Jika natural masih sama, infrared di sini lebih terdeteksi klorofilnya, dan jika agrikultur di sini lebih terlihat apa warna magenanya, yang berarti ada lahan kosong berbeda dengan tadi eh, apa dengan grass disk. Kalau di hijau bervegetasi, dan jika geologi di sini bisa terlihat jelas, sangat beda dengan apa grass disk yang dia seperti hijau semua, sedangkan yang Sentinel-2 dan menggunakan multispek dia lebih jelas mengidentifikasi patahan geologi, litologi, dan informasi geologinya. Kemudian ada beragam perangkat lunak dan karakteristiknya. Di sini kita bisa menjelaskan minimal dua. Nanti secara di sini ada perangkat lunak multispek. Jadi dia adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan analisis citra dan pemrosesan citra. Aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk memvisualisasikan data, menganalisis data, dan membuat laporan untuk keperluan penelitian dan pengajaran. Pengajaran multispek menyediakan berbagai alat untuk menganalisis citra satelit dan dapat digunakan untuk pemrosesan citra seperti deteksi tepi, perbaikan kesalahan, klasifikasi citra, dan mengenalkan pola. Fiturnya di sini kita ada file untuk membuka ataupun menyimpan, mencetak, dan mengakses sebuah proyek. View untuk menampilkan citra digital dalam berbagai format, tools untuk mengolah citra digital dengan berbagai alat, image processing untuk melakukan berbagai proses pengolahan citra digital, analisis untuk melakukan berbagai analisis citra digital seperti deteksi objek, remote sensing untuk melakukan analisis citra digital dari satelit atau BMP, help untuk menampilkan informasi tentang objek. Kelebihannya ada antarmuka visual yang baik, kemampuan analisis yang baik dapat digunakan untuk semua format citra, biaya tinggi, waktu kekurangannya ada biaya tinggi, waktu pemrosesan yang lama. Kemudian di sini ada perangkat lunak Grassgis. Di sini Grassgis itu arti sama adalah perangkat lunak sistem informasi geografi atau SIG bersifat sumber terbuka atau open source yang digunakan untuk pengelolaan, analisis, dan pemodelan data spasial. Perangkat lunak ini mendukung pengolahan berbagai jenis data spasial seperti data raster, vektor citra satelit seperti data elevasi dan Grassgis menyediakan kemampuan analisis spasial tingkat lanjut, pemodelan permukaan, analisis jaringan, analisis ideologi, serta pengolahan citra. Selain itu, perangkat lunak ini dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman seperti Python. Itu pada akhirnya ada file, setting, raster, vektor, imagery, database, dan temporal. Penjelasannya ada di selanjutnya. Penjelasannya ada di kalimatnya. Untuk libannya, dia itu bersifat sumber terbuka dan gratis, analisis spasial dan pemodelan yang sangat dekat, mendukung berbagai format data raster dan vektor serta integrasi dengan Python, cocok untuk penelitian, analisis lingkungan, dan pemodelan spasial tingkat lanjut. Kekurangannya antar muka awal relatif susah dipahami, proses instalasi dan konfigurasi kompleks, dokumentasi teknis cukup banyak, membutuhkan spesifikasi perangkat yang memadai. Yang ketiga ada perangkat lunak NV. NV adalah software yang dibuat oleh ITT Visual Information Solution untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengolahan citra digital. Software ini dapat memproses berbagai macam citra seperti citra dari satelit, radar, lidar, dan multispektral. Software ini juga dapat mengelola berbagai macam format data seperti format yang berbasis raster, vektor, atau hybrid. Dengan NV, pengguna dapat melihat data dengan berbagai mode seperti mode beta, panorama, dan lainnya. Fitur pada NV masih mirip, yaitu ada file edit sama file edit untuk mengedit, view untuk melihat tampilan, band untuk menentukan band-bandnya, data untuk mengolah data citra, toolbox untuk mengolah citra satelit atau melakukan koreksi geometrik, server untuk menghubungkan workspace ke server NV, dan help untuk memberikan informasi tentang NV. Kelebihannya ada antarmuka visual yang baik, dapat digunakan untuk semua format citra, dapat diintegrasikan dengan data vektor, kemampuan analisis yang baik, kekurangannya biaya tinggi, fitur terbatas, keterbatasan dalam integrasi berbagai platform pengolahan citra. Ini daftar pustakanya. Ini untuk tampilan berikutnya. Kemudian bisa. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.